menanggapi Atta Halilintar yang beberapa hari lalu melaporkan hatersnya yang menuduh dia, inilah yang paling parah itu menuduh dia kawin siri dengan salah satu influencer juga. Gus melihatnya sebagai apa, seperti apa sih Gus? Ini sangat mengganggu rumah tangganya dia Gus. Iya, al-fitnah itu asatu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau Mas Atta Halilintar kemarin melakukan langkah atau upaya hukum, saya kira itu tepat ya, karena memang negara kita ini negara hukum dan itu memang sudah diatur dalam bernegara, berbangsa. Jadi hukum itu di mata sama, manusia itu di mata hukum sama. Jadi antara yang memfitnah, yang menghina atau yang difitnah itu berlaku sama. Artinya berlaku sama begini. Ketika Mas Atta Halilintar difitnah sampai misalnya itu dapat menggoyang atau membuat rumah tangganya itu menimbulkan prahara baru, maka salah satu solusinya adalah ya melakukan upaya hukum itu untuk menjawab bahwa ini fitnah. Tapi kadang-kadang kan kita seringkali artis-artis itu ini fitnah, ini hinaan, tapi dibiarkan. Nah itu nggak bagus. Jadi Mas Atta dengan Mbak Aurel kemudian melaporkan yang melakukan penyebaran berita fitnah atau berita hoax, yaitu tepat sekali. Nah tinggal Mas Atta Halilintar menyampaikan dengan bukti-bukti yang cukup, bukti-bukti yang ada, agar proses, apalagi kan undang-undang ITE kan sudah jelas mengaturnya, barang siapa yang menyebar berita hoax, fitnah dan bikin keonaran dan lain-lain, ada pasal-pasalnya yang memang untuk menjerat pelaku itu. Gus, biasanya kan seorang Atta kan sering banget dibully tapi dia membiarkan saja gitu. Tapi akhirnya mungkin karena sabar sudah habis nih, akhirnya dia melaporkan ya. Ini artinya di sini ini memang sudah kelewat batas atau gimana Gus? Iya, memang kalau saya melihat ya, konten-konten TikTok atau konten-konten YouTube itu akhir-akhir ini yang penting dapat penonton banyak, subscribe banyak, sehingga membuat berita-berita yang nggak masuk akal, berita-berita yang menyebarkan fitnah itu sendiri, gitu loh. Nah, jadi pokoknya ya tepat kalau Mas Atta untuk menjaga kehormatan keluarganya, martabat keluarganya, apalagi udah menikah, udah punya anak, terus difitnah pernah nikah siri dengan Mbak RC ya sangat keterlaluan. Makanya ya harus dijawab, harus dibuktikan, dan Mas Atta harus siap untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Berarti seorang Gus Rofi mendukung Atta untuk mempidanakan orang yang memfitnah dirinya ini? Ya iya dong, karena begini Mas, dampak daripada penyebaran berita itu merugikan banyak pihak, merugikan keluarganya Aurel, Mbak Aurel, merugikan keluarganya Atta, dan merugikan rumah tangganya Atta dan Mbak Aurel. Terus di situ ya Ricis silakan ngomong juga, malah lebih bagus itu. Gitu. Nah, tinggal polisi dalam hal ini dengan bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi untuk memeriksa, menyelidiki, bila perlu menangkap pelaku itu. Nah, you dapat sumbernya dari mana? Bisa saja benar, bisa saja salah, kan gitu. Nah, untuk membuktikan bahwa berita itu salah, memang ini harus atau benar ya harus diusut siapa pelaku yang menyebarkan berita fitnah tersebut, siapa pelaku yang menyebarkan berita bohong tersebut, diduga berita bohong. Gus sendiri kan pernah bertemu dengan Atta dan pernah juga ke kantor, bawa ke rumahnya ketemu Aurel. Iya. Itu ada kesempatan itu ya. Gus melihat sendiri Atta itu dengan krunya seperti apa? Karena ini sepertinya karena ulah kreatifnya hingga Atta
ada gosip ini itu baru kemarin bodyguardnya seperti itu seperti apa? Iya, kalau saya sepanjang yang saya ketahui, saya kan pernah jadi narasumber tuh waktu sama King Saipul Jamil. Terus kemudian yang kedua saya nganter rawon, terus kemudian keripik pisang. Waktu ulang tahun siapa itu? Putranya ya. Waktu nempati rumah atau apa? Nempati rumah kan gitu. Nah, saya ketemu Mas Atta sudah berarti 1 kali, 2 kali kan gitu. Bahkan Mas Atta juga kepingin lah untuk kerjasama, ingin buka rawon. Tapi saya sekarang buka rawon duluan gitu kan, karena nunggu Mas Atta mungkin karena kesibukannya ya kita memahami, memaklumi lah. Ya dari timnya, krunya saya kira cukup baik ya, familiar, saya WA, komunikatif. Termasuk dengan Mas Atta Halilintar waktu itu anak saya Muhammad Fadil Imran juga digendong gitu kan. Ya familiar sekali, dan Atta sosok laki-laki yang memang ingin menjaga marwah nama baik keluarganya. Menjaga betul gitu loh. Sayang banget sama namanya Mbak Urel dan kedua putra putrinya, termasuk keluarganya, mertuanya. Sangat familiar, sangat baik sih menurut saya ya, sepanjang yang saya ketahui. Jadi pas kalau melaporkan fitnah yang menurut keluarga Mas Atta ini fitnah keji kan gitu. Karena kalau nggak di LP itu akan menjadi pembenar berita-berita miring tersebut.